Awalnya berseberangan tapi kini justru gandengan tangan. Siapa tuh? Hasil pemilu 2024 telah diumumkan oleh KPU. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Rakapun ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, sejumlah partai politik mulai memberikan respons yang beragam atas kemenangan paslon nomor urut 2. Lalu apakah ini mengindikasikan mulai terbentuknya kubu koalisi maupun oposisi pemerintahan? Respons pertama datang dari Partai Nasdem yang menyatakan menerima hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU. Bahkan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga memberikan ucapan selamat atas kemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pernyataan tersebut Paloh sampaikan dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Rabu 20 Maret 2024. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Selang 2 hari, Paloh pun bertemu dengan Prabowo di Nasdem Tower. Prabowo disambut dengan karpet merah hingga pelukan hangat Surya Paloh. Ketum Nasdem menyebut pertemuan keduanya merupakan silaturahmi sahabat lama. Dalam kesempatan itu pun, Prabowo sempat mengaku selalu mengajak Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahannya kelak. Pasalnya, ia menilai rakyat ingin melihat para pemimpinnya rukun dalam membangun bangsa. Lantas, Paloh menjawab kemungkinan pihaknya bergabung ke pemerintahan masih setengah-setengah. Kita lihat perkembangan ke depan. Berarti ada kemungkinan Bapak soal 2 kursi Itu 50-50 possibility-nya, Mas. Terkait hal itu, Ketum PKB sekaligus Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku tak ingin berkomentar atas pertemuan kedua tokoh tersebut. Gak ada tanggapan. Sementara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melihat pertemuan Prabowo Paloh sebagai sesuatu yang baik. Namun ia menegaskan pihaknya masih berkonsentrasi dengan gugatan yang tengah dilayangkan ke MK. Sehingga ia menilai apapun yang dikatakan Paloh saat ini masih bersifat spekulatif. Kami masih terus konsentrasi untuk proses di MK, dan itulah proses yang sedang kami kerjakan. Jadi perjalanan masih panjang, karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan apa nih? Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif. Di sisi lain, PKS yang juga mengusung narasi perubahan bersama Nasdem turut mengucapkan selamat pada Prabowo Gibran. Meski begitu, PKS menekankan pihaknya tetap menghormati gugatan yang dilayangkan kubu Timnas Amin, di mana mereka melayangkan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Senada dengan PKS, P3 juga memberikan selamat pada pasangan Prabowo Gibran. Namun P3 menggarisbawahi bahwa ucapan selamat itu tidak diberikan dengan narasi keduanya menang Pilpres 2024. Pasalnya saat ini, masih ada pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara pada Jumat 22 Maret 2024.
Pernyataan P3 itu dipertegas oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan partai-partai pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan bergabung ke rangkulan kekuasaan. Hasto pun mengklaim, hingga saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud sangat solid. Hasto menyampaikan hal itu dalam jumpa pers pada Jumat 22 Maret 2024. Yaitu rangkulan kekuasaan, tapi kan juga ada rangkulan rakyat. Kami memilih rangkulan rakyat. Sementara jika melihat rekam jejak partai-partai yang sudah terbiasa menjadi oposisi, yakni hanya PDIP dan PKS. PDIP pernah menjadi oposisi selama 10 tahun pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kurun waktu yang sama, PKS juga pernah menjadi oposisi dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi. Di sisi lain, 3 parpol lainnya yakni Nasdem, PKB, dan P3 belum pernah berpengalaman di luar pemerintahan. Sejauh ini, partai yang sudah dipastikan masuk ke dalam pemerintahan ada Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Keempat partai tersebut yang tak lain adalah pengusung dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Namun tak menutup kemungkinan akan ada parpol di luar koalisi yang nantinya akan bergabung dalam pemerintahan. Keempat partai pendukung pasangan Prabowo Gibran pun menghasilkan 42,6% suara di parlemen. Namun, hal ini menjadi sebuah ancaman bagi pemerintahan Prabowo Gibran lantaran suara parpol dari luar koalisi yang kini berada di parlemen lebih dominan mencapai 49,6%. Guna mengatasi hal tersebut, Prabowo Gibran berkomitmen untuk merangkul partai koalisi pendukung Anies Muhaimin ataupun Ganjar Mahfud. Melihat hal itu, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan 3 partai politik koalisi perubahan seharusnya tidak patut bergabung dalam pemerintahan. Pasalnya, ketiganya memiliki perbedaan visi dengan Prabowo, di mana mereka menyuarakan perubahan sedangkan Prabowo mengusung keberlanjutan kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara Rai menilai, PDIP jauh lebih pantas bergabung dengan koalisi Prabowo lantaran memiliki visi yang sama. Namun hal itu disebut sulit terjadi karena adanya Gibran Rakabuming Raka sebagai perpanjangan tangan Jokowi dalam pemerintahan ke depan. Dan saya menduga besar kemungkinan PDI tidak akan menyatakan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo dan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahannya Pak Prabowo, lebih-lebih karena di dalam pemerintahan itu ada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan perpanjangan tangan dari Pak Jokowi. Dan oleh karena meskipun begitu, saya juga ragu apakah Nasdem, PKB, dan PKS berani membuat semacam sikap yang tegas untuk melakukan oposisi. Jadi kalau dilihat dari respons para elit parpolnya, kira-kira pihak mana aja nih yang bakal jadi oposisi ataupun koalisi pemerintahan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.